pertanyaannya, ini adalah pertama kali saya baru lihat nih orang pakai air beras ini ya kan, dipakai mandi sama disiramin di depan toko. Nah ini gimana nih cara pandang Islam melihat amalan-amalan yang begini nih ya, cara jual beli supaya berjalan lancar, tapi dengan menggunakan amalan-amalan yang kalau boleh dibilang di syariat Islam nih nggak ada Ustaz Syam nih. Mohon izin penjelasan dari Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana Habib Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah, bentuk pelaris atau penglaris gitu ya. Pelaris yang dilakukan oleh seorang muslim, maka boleh-boleh saja menggunakan penglaris kalau tidak berhubungan dengan mistik. Ya, kalau tidak berhubungan dengan mistik, tidak berhubungan dengan perdukunan, tetapi berhubungannya dengan para ulama, berhubungannya dengan para fakir miskin, berhubungannya dengan anak yatim. Oh Ustadz, saya ngadain sedekah kepada anak yatim, saya ngadain doa bersama dengan kiai, saya ngadain doa bersama dengan para habaib, saya panggil fakir miskin, saya bagi-bagi. Untuk apa? Untuk sebagai penglaris Ustadz. Maka itu dibolehkan saja. Tapi kalau sudah masuk ranah perdukunan, maka itu bisa jadi membuat seseorang berlaku kesyirikan. Berlaku kesyirikan, maka subhanallah tidak diterima amal ibadahnya karena ternyata dia percaya dengan benda-benda yang diharamkan. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka subhanallah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya Ustadz dia pakai ini untuk ini, pakai ini. Kalau biasanya toko-toko Arab atau toko-toko India bukan air beras, tapi pakai seperti dupa gitu ya, dupa. Nah orang bilangnya ini, oh ini penglaris, bukan, itu pewangi subhanallah. Jadi bakar bukhur itu supaya tokonya wangi. Sama dengan mungkin air beras, kami berbaik sangka terlebih dahulu, air beras ini untuk yang namanya mungkin supaya tidak ada binatang-binatang masuk ke tokonya. Namun jangan itu menjadi syarat bahwa gara-gara ada air berasnya menjadi laku dagangannya. Maka subhanallah laku tokonya gitu ya. Laku tokonya jadi loko subhanallah. Ya, supaya laku tokonya, laku dagangannya dengan air berasnya. Bukan seperti itu, tapi mungkin untuk yang namanya menghindari, pencegah daripada gangguan-gangguan. Kalau penglarisnya berupa doa-doa, maka insya Allah boleh. Kalau penglarisnya berupa sedekah, insya Allah boleh-boleh saja. Tapi kalau penglarisnya sudah ranah perdukunan, kalau sudah ranah misteri-misteri, maka ini yang dikhawatirkan merusak keimanan seseorang. Karena percayanya pada air berasnya, bukan lagi tawakal ala Allah. Orang berjualan itu kan namanya tawakal. Nggak ada jaminan laku hari itu. Nggak ada jaminan bahwa semuanya akan laku. Tapi tetap berusaha. Kenapa? Tawakal ala Allah. Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, saya pernah dengar juga nih Ustaz Syam ya. Kalau misalnya dagangannya mau laku, mau laris, itu sering-sering sholat sunnah di tempat dagang. Katanya kalau bisa di sudut-sudutnya gitu ya sekalian. Nah ini agak lebih masuk akal buat saya. Nah ini sholat sunnah apa ini? Karena amalan-amalan itu boleh saja dilakukan dan jangan menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Wah, apalagi kalau toko jadi kuburan. Wah, berarti amal sholat sunnah itu boleh saja dilakukan dengan syarat. Nah setelah yang satu ini. Sholat sunnahnya apa? Setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.